Jadi orang sehebat apapun, segede apapun dalam urusan cuci mobil, mempunyai modal yang unlimited mungkin, bahkan persoalan cuci mobil itu tetap klasik, yaitu SDM. Oke lah, saya akan membahas mengenai salah satu komentar begitu. Nggak perlu saya muat komentarnya, tapi yang mengatakan bahwa channel Emos Jakarta ini memang berbeda, unik itu berbeda. Jadi tidak semua channel car wash itu membahas tentang seperti apa yang diekspos oleh channel Emos Jakarta. Ya memang benar, kalau misalnya kita membahas tentang cuci mobil atau strategi pemasaran, bagaimana menjual produk-produk servis yang ada di usaha cuci mobil tersebut, yang kita jual ini cuman hanya kafetariat. Ini masuk usaha tambahan di dalamnya. Usaha utamanya yaitu tentang cuci mobil itu sendiri. Terus kemudian servis yang ada lainnya ya seperti poles atau salon mobil. Nah, nanti di dalamnya itu ada ya kayak fogging, terus kemudian apalagi ya aksesoris begitu. Itu yang sebenarnya kita pasarkan. Dan kebanyakan umumnya channel-channel cuci mobil itu yang dibahas itu semua. Ya, bagaimana dia melakukan servis salon mobil, contohnya salon mobil nanti before after, kan begitu semua kan channel-channel yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan di luar negeri juga saya melihat seperti itu. Jadi fokus mereka menjual produk mereka itu tidak salah, dan itu memang umumnya orang bangun channel, terus kemudian media sosial yang mereka jual hanya produk-produk yang mereka kerjakan dong. Jadi servis yang mereka kerjakan di dalamnya itu diekspos, dibagikan ke semua orang melalui media sosial, YouTube contohnya. Terus kemudian dari situ orang akan tahu gitu loh, before after misalnya, sebelumnya dan sesudahnya. Oh, kalau kamu poles di cucian mobil A, nanti begini hasilnya. Dari sebelumnya ini kusam, terus kemudian jadi kinclong. Terus apalagi produk yang dijual, misalnya harga. Oh, kalau kamu poles atau cuci mobil di cucian mobil atau salon mobil B, kamu akan mendapatkan seperti ini, potongannya seperti ini, harganya lebih murah loh, tempatnya lebih lega. Itu aja yang mereka jual. Dan itu memang strategi marketing pemasaran. Tidak jadi masalah, ya memang harus itu yang kita jual gitu loh. Tapi kenapa Emos Jakarta ini mencakup semuanya? Makanya dalam narasi saya di awal mula video saya ini, saya selalu berkata bahwa semua tentang usaha cuci mobil dibahas di sini. Kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, apakah memang sudah semua tentang persoalan atau bahasan cuci mobil itu sudah dikeluarkan semua? Belum. Tapi sebagian besar sudah. 85% sampai 90% kami sudah share di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Dari mulai A sampai Z itu sudah saya share. Jadi ada bagian-bagian aja, sub-subnya. Kalau poin-poin besarnya udah kita bagikan. Ada poin-poin yang memang belum saya bagikan. Jadi saya nunggu momentum juga, momentum apa yang tepat untuk membagikan ini gitu. Jadi channel Emos Jakarta ini memang beda, uniknya tuh seperti itu. Tidak memburu hanya sekedar yang penting lu datang ke gua deh, yang penting Anda datang ke saya, terus kemudian Anda poles begini, nanti Anda bayar, Anda puas. Cuci juga seperti itu, Anda cuci enggak seperti itu. Jadi saya juga harus membahas bagaimana sih usaha cuci mobil ini. Alasan yang paling mendasar, kenapa saya membahas semua tentang usaha cuci mobil ini. Saya sendiri nih, saya berangkat dari tukang cuci mobil.
Saya melamar kerja sebagai tukang cuci mobil dari nol. Dari sampai saya pertama tidak bisa. Kalau dulu sudah ada video, misalnya sudah ada video dulu, HP aja dulu belum lah ya, belum rame video seperti ini. Mungkin saya bisa share deh bagaimana saya dapat training itu pegang selang harus dimarah-marah dari nol sekali. Saya pegang selang aja tidak bisa. Ini saya bagikan gitu loh. Saya kalau dulu saya pernah kerja pertama tidak ada seragam. Celana bebas, baju bebas. Celana kerja seperti itu karena basah-basah kan. Dan tempat saya kerja dulu tidak ada konstruksi tendanya di pengguyuran. Jadi Anda bisa bayangkan kalau panas seperti apa gitu. Itu saya mulai dari nol, benar-benar nol cuci mobil. Dari situ saya berangkat, di training saya berapa bulan, kemudian saya bisa saya mendapatkan gaji kalau tidak salah dulu itu sekitar 380, uang makannya 8.000 per hari di Jakarta ya. Kemudian saya bahas ini berangkatnya dari situ. Saya mengetahui bagaimana trainingnya, saya mengetahui itu tahap demi tahap demi tahap demi tahap. Kemudian saya mulai merambah ke salon mobil. Saya belajar. Ya, kadang ketemu teman senior yang pelit ilmu, kadang ada temu senior yang bisa memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana pegang mesin, bagaimana ini obat ini untuk ini, berapa step nanti yang perlu kita kerjakan. Itu teknik-teknik dasarnya ada yang diajarkan juga seperti itu. Tapi kebanyakan memang otodidak. Jadi kita belajar dari lapangan. Bagaimana nanti menghadapi mobil seperti ini, catnya seperti ini. Pertama yang saya poles dulu kalau tidak salah, saya sendiri poles itu. Dulu poles itu masih 85.000 body pakai mesin. Itu saya pernah kerjakan itu 85.000 itu poles mobil Civic lama. Saya poles itu, saya ingat sekali. Dari poles kemudian saya ke manajemen. Ke manajemen saya tahu bagaimana keluar masuknya anak-anak, bagaimana sanksi mereka yang tidak diberi. Saya mulai belajar itu sampai 5 tahun 6 tahun saya belajar. Nah, setelah 6 tahun saya belajar, saya terapkan ilmu itu. Jadi sekolah saya cukup lama, hampir 6 tahun ya. Saya terapkan ilmu itu. Belajar terus lagi prosesnya, sampailah di awal 2017 saya bangun channel ini. Kemudian saya mempunyai ide untuk membangun channel ini dan membagikan semua informasi ini. Jadi makanya ketika teman-teman atau Anda di luar sana yang menanyakan, Mas saya ini masih buta tentang usaha cuci mobil, ya Anda tonton aja channel YouTube-nya Embos ini. Kalau misalnya spesifik Anda ingin mengetahui hal yang apa, Anda tulis saja di kolom komentar. Atau Anda WA saya, Mas tolong buatkan video ini secara detail. Nanti akan saya jelaskan. Ya, mungkin banyak orang seperti saya yang sudah sampai sekarang ini, tahap di mana saya ada, tapi tidak mempunyai media untuk menyampaikan informasi tentang cuci mobil. Mungkin ada banyak juga yang seperti itu. Tapi ketika saya bisa sampaikan dan saya bisa bagikan melalui M-Wash, ya, jadi konteksnya tetap di cuci mobil dan salon mobil. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Jadi bukan hanya pasarnya bagaimana kami memasarkan produk yang dijual M-Wash, tapi tidak. Semua informasi tentang cuci mobil kami sampaikan di sini. Ini poinnya. Jadi saya mengetahui, kalau kita mau bicara car wash, mungkin ada orang yang berbicara, Pak, saya ini pemain car wash yang profesional. Ayo kita duduk bersama, coba kita bicara. Mungkin ilmu keprofesionalan itu bisa ditularkan kepada saya, dan saya pengen tahu car wash yang profesional itu seperti apa. Ya, konsep car wash ya, dalam tanda kutip, konsep car washnya sama seperti yang sudah kita jalankan. Pakai hidrolik, seperti ini ya. Jadi bukan saya pemain car wash profesional pakainya itu mesin, jadi nggak pakai manusia sekali. Oh, itu beda konteks.
Ya sama-sama car wash, tapi beda konteks yang saya bahas. Saya berangkat dari nol dan sampai sekarang ini tetap menggunakan konsep cuci mobil seperti ini. Ya ini saya bilang, saya sendiri punya istilah bahwa ini konsep cuci mobil yang modern menggunakan peralatan hidrolik, itu aja. Ya kalau misalnya Anda masih pakai peralatan robotik yang manual, yang semi manual, ya oke, is oke. Yang penting masih menggunakan tenaga manusia. Nah, kita bicara. Ayo kita bicara sampai selesai, kita bicara. Yang khususnya yang masih menggunakan tenaga manual ya, kita bisa bicara sampai selesai itu. Kita bisa diskusi sampai habis. Ya, saya sudah punya cabang 30, misalnya seperti itu kan. Tapi tenaganya masih manusia. Ayo kita bicara. Bagaimana kita sharing, bagaimana kita membagikan informasi tentang cuci mobil, ya. Bagaimana ketika kewalahan mengurusi anak-anak yang keluar masuk. Ini hal-hal mendasar yang harus kita ketahui dulu tentang cuci mobil. Jadi tidak bisa Anda ini jadi gini, bukan berarti kita bagi mobil ini mengekspos semua keburukan tentang kelemahan-kelemahan bisnis cuci mobil, bukan. Jadi ketika kita mau buka usaha yang baru tentang cuci mobil, Anda nanti bisa mengantisipasi dan menciptakan sistem yang lebih baik ketika Anda sudah buka usaha cuci mobil. Itu loh yang poin yang gambar besarnya seperti itu. Jadi kalau Anda nanti mendapatkan informasi bahwa nanti di sini kita ketemu orang komplain, itu hanya gambar-gambar kecilnya. Banyak sekali persoalan yang harus dihadapi di cuci mobil ini. Ya terutama SDM. Jadi orang sehebat apapun, segede apapun dalam urusan cuci mobil, mempunyai modal yang unlimited mungkin bahkan, persoalan cuci mobil itu tetap klasik, yaitu SDM. Ya, karena kalau kita bicara car wash begini, misalnya nih, sebelum saya akhiri, ini poin terakhir. Pak, saya ini punya modal nggak bisa dihitung. Saya bisa bayar orang berapapun. Jadi saya bisa ambil orang-orang pilihan. Saya mau bayar mahal. Pertanyaannya, omset operasional Anda cukup nggak untuk bayar orang mahal? Ini yang jadi persoalan. Kalau cukup oke aja, silahkan. Mau bayar orang 5 juta, 6 juta per bulan. Kalau misalnya cukup oke aja. Yang jadi pertanyaannya adalah cukup atau tidak. Yang harus Anda pelajari di sini. Oh ya, standarnya car wash itu omsetnya paling gede sehari kalau di Jakarta dengan 6 hidrolik 150 mobil per hari. Misalnya kita kalkulasi, duitnya berapa? Kali 60.000. 150 mobil per hari itu kita harus mempekerjakan minimal 35 orang. Bagi aja, profitnya sekian. Kalau Anda sudah punya modal yang unlimited, Anda sudah bisa menghitung bisnis itu di luar kepala. Ya, iya dong, hitungan bisnisnya 100%, modal BEP-nya sekian tahun, net profitnya saya harus punya sekian persen. Nah, sisanya itu dibagi, cukup nggak untuk bayar mereka 35 orang itu 5 juta? Ini yang perlu dipelajari gitu. Jadi semua saya bagikan di sini. Kenapa? Karena saya mengetahui. Kalau saya tidak mengetahui, saya tidak mungkin membagikan. Ya hal-hal yang belum saya ketahui saya bagikan, nanti saya offset. Ya kan? Jadi kenapa saya sampaikan ini? Kenapa channel ini unik? Kenapa channel ini tidak sama dengan channel lainnya? Ya beda memang. Ya kami bukan juga fokus pada peralatan. Artinya gini, kami tidak menawarkan produk-produk peralatan cuci mobil. Tapi kalau Anda menanyakan tentang peralatan cuci mobil, ya kami jawab dengan apa yang kami gunakan. Kan gitu. Jadi kami tidak bisa menjawab peralatan yang tidak kami gunakan. Nanti kami offset. Anda mengerti ya? Jadi, Pak, bagaimana peralatan yang sana? Merek A, misalnya. Oh, saya tidak bisa tahu. Karena yang saya pakai merek B. Begitu loh. Jadi kalau Anda mau tanya merek B, ayo kita bahas mulai dari pemesanan, bahannya, berapa lama, dan ketahanannya berapa lama. Saya sampaikan, realitanya saya sampaikan. Channel ini saya bangun tidak untuk bikin dusta-dusta. Channel ini saya bangun dari 2017
itu untuk menginformasikan tentang usaha cuci mobil. Ini sudah hampir 6 tahun channel ini, kalau sampai 2023 saya bangun channel ini. Berdarah-darah pastinya, saya Niponangi sendiri membangun channel MWOS Jakarta ini. Ya, support sama MWOS lah. Jadi media saya untuk membangun channel ini yaitu MWOS. Karena nama channel ini pun MWOS Jakarta gitu. Oke ya, mungkin itu saja informasinya. Saya rasa cukup jelas apa yang saya sampaikan. Mari kita bahas tentang usaha cuci mobil di sini. Saya melihat juga banyak kok yang tertarik di awal tahun 2023 mau buka usaha cuci mobil mungkin. Ya, silakan Anda konsultasi ke tempat yang tepat. Konsultasinya mengenai pengembangan usaha cuci mobil, memilih peralatan dan lain sebagainya, silakan. Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin orang yang Anda percaya untuk Anda bisa buka usaha cuci mobil. Dan saya berharap tidak ada pengusaha cuci mobil di Indonesia yang bangkrut. Saya berharap, karena investasinya lumayan besar dan memang agak susah. Kalau Anda memang sudah terjun, mempercayakan modal Anda untuk terjun sendiri atau dengan gandeng dengan partner atau franchise, mungkin ya harusnya Anda berhasil. Gitu ya. Jangan sampai Anda nanti uang modalnya terbuang terus kemudian Anda kecewa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Oke. Sampai jumpa video MWOS selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel MWOS Jakarta, nyalakan lonceng notifikasinya. MWOS, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.